Jadi ibu-ibu yang mulia, ibu-ibu mesti paham, mesti tahu bangkitnya kerja dakwah di akhir zaman, usaha nubuwah, kerja dakwah yang terpendam, yang terkubur berabad-abad, ratusan tahun, bukan asbab kerisauan laki-laki, tetapi asbab kerisauan satu orang perempuan. Makanya hari ini dunia berubah, Indonesia berubah, Sumatera berubah, Kabupaten Siak berubah, Kalimantan berubah, India berubah, Pakistan berubah, Malaysia berubah, Amerika berubah, Prancis berubah, Belanda berubah. Seluruh dunia lebih kurang 270 negara ada usaha dakwah di sana. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا أسابت أمتي سقطت من عينها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin yang mulia, agama adalah perkara yang tertinggi, yang paling besar, yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Maksud hidup kita ini adalah agama. Kita datang ke atas dunia
Teman kita hari ini, dimanapun kita berada, apapun status pangkat kedudukan kita hari ini, kaya, miskin, dimanapun kita berada, di dalam gubuk, di dalam gedung, di dalam istana, laki-laki, perempuan, satu perkara yang mesti kita pahami hari ini, kita datang ke dunia dalam beragama. Sekali lagi, kita datang ke atas dunia ini adalah untuk agama. Hadirnya kita di permukaan bumi, Ibu yang mulia, bukanlah untuk dunia. Target kehidupan kita bukan mau jadi petani, bukan mau jadi nelayan, bukan mau jadi pedagang, bukan mau jadi insinyur, bukan mau jadi bupati, bukan mau jadi raja, presiden. Tapi maksud kehidupan kita, target kehidupan kita adalah agama. Makanya agama ini hari-hari mesti kita pikirkan. Suami dan istri hari-hari siang dan malam mesti memikirkan agama. Dimanapun kita berada, apapun suasana dan keadaan yang Allah datangkan kepada kita, fikir kita adalah agama. Apapun suasana dan keadaan yang Allah datangkan kepada kita, fikir kita, maksud hidup kita adalah agama. Terakhir kita kemarin ketika musyawarah dunia di Malaysia, kita sampaikan setiap kita Allah datangkan dua perkara. Setiap manusia, siapapun kita hari ini, Allah beri, Allah datangkan dua perkara kepada kita. Satu perkara adalah asbab, dan satu perkara yang lain adalah ahwal. Asbab adalah pertanian, perdagangan, toko, kedai, sawah, ladang, proyek, tender, bisnis, kantor, kita ini adalah asbab. Suasana dan keadaan ahwal, sakit, sehat, kaya, miskin, tua, muda, siang dan malam, panas, dingin, ini adalah ahwal. Hadrati kita munasaat damat barakatuhu, beliau katakan kemarin, asbab ini Allah datangkan kepada kita adalah untuk menguji iman. Jadi asbab ini ujian. Kita punya istri, istri pun jadi ujian bagi suami. Ibu memiliki suami, suami adalah ujian bagi ibu. Kita punya anak-anak, anak-anak adalah ujian. Sawah dan ladang kita, kedai, toko, pabrik kita ini adalah asbab ujian. Makanya ada ulama mengatakan sebenarnya yang kita pahami hari ini secara umum, orang Islam memahami harta kekayaan ini nikmat. Secara umum kita memahami harta kekayaan adalah nikmat. Pangkat, jabatan adalah nikmat, harta dan kekayaan nikmat, istri nikmat, anak adalah nikmat, sawah ladang adalah nikmat, pangkat, jabatan kita adalah nikmat. Padahal baginda Nabi SAW katakan dunia ini adalah imtihan. Dunia darul imtihan. Dunia adalah ujian. Jadi ibu yang mulia, harta kekayaan bukan nikmat yang sebenarnya. Anak, keturunan, pangkat, jabatan, tempat tinggal kita yang layak, sawah ladang kita yang luas bukan nikmat, tetapi ujian, imtihan. Lalu mana yang nikmat? Allah katakan dalam Quran, nikmat yang sebenar-benarnya nikmat adalah agama. Ibu-ibu boleh buka Al-Quran nanti Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mat wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini telah kami sempurnakan kepada
kami telah ridhoi Islam sebagai agama. Jadi nikmat menurut Allah bukan dunia. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nih, kepada manusia, bukanlah dunia. Sementara Allah katakan dunia ini adalah imtihan. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, nikmat yang sebenar-benarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah agama. Ibu-ibu yang mulia, agama adalah maksud hidup kita. Kita datang ke dunia adalah untuk agama. Memang hari ini banyak di antara kita yang belum memahami, yang belum meyakini agama maksud hidup. Kita datang ke dunia bukan untuk sawah ladang, bukan untuk kantor, bukan untuk pabrik, bukan untuk pekerjaan, bukan untuk bisnis. Satu orang istri dihantar ke atas dunia bukanlah hanya untuk satu orang suami. Satu orang ibu rumah tangga dihantar bukan hanya untuk mengurus anak-anak. Satu orang suami dihantar ke permukaan bumi bukan untuk mengurus istri dan anak-anak. Satu orang yang Allah berikan asbab sebagai pedagang, maksud hidupnya bukanlah perdagangan. Satu orang yang Allah hantar kepada mereka dijadikan sebagai petani, maksud hidup mereka bukanlah pertanian. Kepahaman seperti ini mesti kita miliki sampai mati. Jangan sampai waktu kita yang singkat, waktu 60 tahun, 70 tahun yang Allah berikan kepada kita hari ini, jangan kita terlena, terbuai dengan dunia. Dunia pasti akan hancur. Apa yang kita miliki hari ini semua akan kita tinggalkan. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang kalian miliki, yang ada di sisi kiri kanan kalian akan sirna, akan lenyap, akan hancur, akan musnah. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah baqo. Istri kita akan pergi meninggalkan kita. Allah. Betul Allah. Maka jangan terlalu cinta dengan istri. Ibu-ibu itu juga, suami ibu akan pergi. Hari ini kalau ibu meninggal, kalau bisa sore nanti kami nikah lagi. Allah. Ini sifatnya laki-laki, jujur saja, tidak usah bohong, kita sportif, gentleman laki-laki. Betul ya. Betul. Laki-laki ini bolehnya juga itu 1 hari, Pak. Allah. Lebih 1 hari makruh. Ya masuk. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dunia ini permainan senda gurau sandiwara. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia, terlena, terbuai dengan dunia. Sementara waktu yang Allah datangkan, yang Allah berikan kepada kita singkat. Mungkin di antara kita yang duduk di dalam majelis mungkin sudah ada yang berumur 47 tahun. Mungkin sudah ada yang berumur 50 atau 58. Kalau 58 tinggal 2 kalender lagi. Allahu Akbar. 57 tinggal 3 kalender lagi. 47 tinggal 13 kalender lagi. Itu pun kalau sampai ajal di tangan Allah. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput. Selesai bayar. Kalau ajal datang, Allah akan tunda walaupun 1 detik. Ajal rahasia Allah. Kita tidak bisa takar. Kapan saya akan mati? 2 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ajal milik Allah. Di tangan Allah ajal kita. Satu orang habis bayar meninggal. Satu orang pernah menjawab melupakan dokter kabar meninggal di Siprus kedua tua. Akhirnya jemaah dipulangkan. Inilah kematian yang patut kita syukuri. Mati je. Tadi melihatkan Allah Ta'ala, maka agama mesti kita pikirkan hari-hari, siang dan malam kita pikirkan agama. Agama ini kepala kita ada botak, ada gulu, pikir dunia siang dan malam. Itu pun ada dapat. Kaya miskin di tangan Allah. Satu orang dia kaya bukan karena dia pintar, bukan karena dia sekolah S1, S2, S3, bukan karena dia punya pendidikan, punya jabatan, dia kaya. Kekayaan milik Allah. Allah Ta'ala telah takdirkan dia sebagai orang kaya. Satu orang miskin, tak punya harta, tak punya rumah,
hidup kontrak nyawa sampai mati, hidup di kolong jembatan. Satu orang miskin, bukan karena dia tidak sekolah, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak pandai lobi kiri kanan. Kemiskinan takdir dari Allah. Kaya miskin, takdir dari Allah. Ada yang bilang Allah Ta'ala. Maka hari agama mesti kita pikirkan siang dan malam. Kenapa ibu diajak keluar nih? Diadakan jual surat lagi 2 kali setahun, sekali 6 bulan. Sekarang ibu pun sudah boleh ambil takazah. Takazah bukan hanya untuk kami Rijal, dan ibu pun sudah dibolehkan ambil takazah. Berarti kita kemarin menasah damat berkutu dalam musyawarah dunia beliau katakan hari ini ibu pulang 3 hari musyawarah, ada jemaah dalam minggu ini berangkat ambil. Baru pulang sampai di rumah, besok pagi jemaah 3 hari keberangkat berangkat ini. Baru pulang 15 hari musyawarah, baru pulang 4 hari musyawarah, ada jemaah yang mau berangkat, tidak ada yang akan bawa jemaah, ibu berangkat lagi. Sekarang takazah untuk kita Rijal dan musyawarah. Dulu tidak ada takazah untuk musyawarah, takazah untuk dicap. Maka ibu kata Allah Ta'ala, kenapa ibu tidak keluar? Apa kepentingannya ibu dilibatkan dalam urusan dakwah? Apa penting? Kenapa ibu dilibatkan dalam kerja dakwah? Kenapa ibu diajak berjalan, bergerak di permukaan bumi, mendatangi umat, menjumpai umat, berjaulah, berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu lorong ke lorong yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Itu apa? Apa penting ibu dia keluar? Untuk apa? Apa kepentingannya wanita dilibatkan dalam dakwah? Bergerak di permukaan bumi, meninggalkan anak, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaannya. Untuk apa? Apa kepentingannya? Ibu mesti paham. Setiap kita laki-laki, perempuan, suami dan istri, kita mesti paham, kita mesti tahu kepentingan istri kita diajak keluar. Ibu yang mulia, hari ini kita tengok bagaimana keadaan dunia, keadaan alam, keadaan agama. Coba tengok dalam umat hari ini, pemuda-pemudi hari ini mereka tidak cinta lagi dengan masjid. Jujur saja kalau kita membuka mata, lihat muda-mudi tadi, di mana mereka duduk, di mana mereka berada, di kafe, di bar, di karaoke, tempat-tempat hiburan. Hari ini musuh-musuh Islam berusaha sekuat tenaga. Hari ini Yahudi, Nasrani, musuh-musuh Islam, mereka berusaha sekuat tenaga siang dan malam. Mereka pikirkan bagaimana orang Islam yang hancur kehidupan mereka. Siang dan malam ada hiburan, dibikin tempat-tempat hiburan supaya orang Islam ini betul-betul lupa dengan Allah. Dibikinkan tempat-tempat yang sejuk, yang nyaman, rapi, bersih, supaya orang Islam jauh daripada masjid. Ibu-ibu yang mulia, kepahaman agama ini bukan dengan mendengarkan ceramah. Ibu-ibu akan paham dengan agama, ibu-ibu akan paham dengan perintah Allah, akan paham dengan agama, bukan dengan dengar bayar, dengar ceramah. Malam kami Jumatan di kampung Pulau Cina, dan ketua masjidnya minta saya untuk menghubungi Mubalik Kondak untuk mengadakan tabligh akbar di kampung. Ibu-ibu, apapun usaha kita buat hari ini, metode, cara, teori untuk mendatangkan umat kepada Allah, untuk mengembalikan umat kepada agama, untuk supaya umat cinta dengan agama, mau mengamalkan agama.
Kalaulah teori metode yang kita buat hari ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, demi Allah, wallahi umat ini tidak akan pernah pulih. Saya yakin ibu-ibu yang di dalam yang pakai cadar, yang pakai burda, saya yakin dulu tidak seperti ini. Bersyukurlah ibu-ibu punya suami karpun. Walaupun suaminya kurang-kurang ganteng dikit, walaupun suaminya pengangguran, hitam, jelek, bersyukur Allah pilih suami putri karpun jadi pekerja agama. Sehingga ibu-ibu pun Allah takdirkan bisa bekerja sama dengan suami untuk buat pengorbanan di dalam hidup. Ibu-ibu yang melihat, sekali lagi saya sampaikan, kepahaman agama takkan bisa kita dapat dengan mendengarkan ceramah, diadakan tabligh akbar, mendengarkan bayan-bayan yang hebat-hebat, tausiah. Demi Allah, kita tidak akan paham ini. Hari ini di mana-mana masjid diundang artis ini, diundang mubalik, diundang artis ini, diundang mubalik untuk menghadirkan jemaah masjid pada kampung untuk mendengarkan ceramah. Setelah ceramah selesai, yang sholat juga, yang tidak. Yang tutup aurat, yang bertelanjang. Jadi hari ini yang mesti kita perbaiki ibu ya adalah kepahaman agama. Kalau orang yang berilmu di negeri kita ini, subhanallah, mubalik terbanyak di seluruh dunia adalah negeri kita Indonesia. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita bukan menafikan usaha-usaha yang lain. Ini kita bicara yang hak, Pak. Ini majelis kita. Kita bukan menafikan metode yang lain, cara-cara yang lain. Kita orang Islam mesti yakin. Kita orang dakwah, ibu-ibu, di dalam dakwah kita mesti punya sifat ikhlas dan istiqlas. Apa itu istiqlas? Betul-betul tidak ada cara lain lagi. Tidak ada metode, cara, teori untuk mendatangkan agama dalam kehidupan kita, hanya dengan cara dan istiqlas. Negeri kita ini jutaan mubalik, jutaan ulama, jutaan para ustaz. Tapi tengok negeri kita Indonesia. Coba tengok bagaimana keadaan negeri kita. Bukan bertambah baik, bertambah hancur. Setiap tahun berapa orang sarjana agama, berapa ribu orang sarjana agama tamat setiap tahun negeri kita. Tengok sarjana agama, ribuan setiap tahun mereka mendapatkan gelar sarjana agama. Bagaimana keadaan negeri kita Indonesia? Setiap tahun 250.000 orang dari negeri kita berangkat haji ke Makkah. Kalau betul-betul yang 250.000 orang mereka berangkat haji, betul-betul mereka mendapatkan hakikat haji, berarti setiap tahun bertambah 250.000 orang penduduk Indonesia taat kepada Allah. Pesantren berapa ribu negeri kita? Ya Allah, kalau dikumpulkan pesantren di dunia dibandingkan dengan pesantren yang ada di negeri kita, lebih banyak dari pesantren yang ada di negeri kita. Masjid berapa di negeri kita Indonesia? 1 juta lebih. Dikumpulkan seluruh masjid-masjid yang ada di seluruh dunia 270 negara, dibandingkan dengan masjid yang ada di Indonesia, lebih banyak masjid. Tapi ibu coba ibu tengok, buka pikiran, buka kerisauan bagaimana keadaan umat, keadaan penduduk negeri kita Indonesia. Ada melihat Allah Ta'ala, makanya ibu diajak keluar, Bu. Kenapa ibu diajak keluar? Pancang negara wanita, bukan laki-laki. Baik dan buruknya negeri bergantung kepada wanita, bukan laki-laki. Membaik Kabupaten Siak nih, perbaiki perempuannya, betulkan wanitanya.
Kabupaten Siak pastikan baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, baik dan buruknya negeri, suatu negeri bergantung kepada wanitanya. Baik wanitanya, negerinya akan baik. Rusak wanitanya, negerinya akan hancur lebur. Negara-negara mana yang tak rusak? Negara mana yang tak hancur? Jangankan negara yang minoritas Islam, negara yang betul-betul negeri Islam dalam keadaan kacau balau, berantakan, hancur lebur. Kenapa? Maaf, wanitanya dalam keadaan rusak. Kami bukan menyalahkan ibu-ibu, mohon maaf. Sebenarnya bapak-bapak yang mulia yang salah itu bukan kaum perempuan, kita yang salah. Kenapa kita yang salah? Kita belum ambil keputusan 4 bulan setiap tahun minimal. Kalaulah suami ibu-ibu mereka ambil keputusan 4 bulan minimal setiap tahun, 2 bulan tak ada, berubah negeri. Wanita akan berubah. Satu orang mufti beliau bayar dalam bayar Masturah. Kenapa hari ini kaum perempuan masih suka buka aurat? Kenapa perempuan masih suka mereka bergaya? Pakai parfum bergaya, buka aurat keluar rumah. Karena kaum laki-laki masih doyan, masih suka memandang, melihat wanita yang bukan mahramnya. Coba kalau kita keluar rumah tundukkan pandangan. Betul basor. Tundukkan badan. Wanita-wanita yang hari ini mereka bertelanjang, mereka buka aurat, mereka akan malu, mereka akan masuk ke rumah-rumah mereka, dan insya Allah mereka keluar rumah mereka dengan hijab yang sempurna. Pantang perempuan Pak ditengok Pak. Semakin ditengok semakin dilirik, semakin bertambah semakin salah tingkah. Besok mungkin lipstiknya 1 mili tebal, besok 3 mili. Coba perempuan jangan ditengok, jangan dilirik. Insya Allah mereka akan malu keluar rumah dalam keadaan buka aurat. Jadi laki-laki yang salah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinan. Kalau orang Kabupaten Siak ini 6 bulan setiap tahun selesai masalah di Siak. Tapi hari ini kita berkorban masih takut-takut, takut miskin, takut lapar, takut susah, takut dengan ini, takut dengan itu. Yang paling bahaya takut sama istri. Ada lagi kita kemarin sampaikan di Malaysia, kenapa hari ini kalian berat keluar? Salah satu penyebabnya hari ini dikatakan Allah telah aman masjid kita dari itu. Dan semua lebih kurang 750 tahun yang lalu beliau telah pesankan, ya, nanti akhir zaman ketika laki-laki telah takut sama perempuan, ketika suami takut sama istri, maka Rasulullah ingatkan kita supaya berangkat patang sasi. Ojo pali-pali sedulur patang sasi. Sudah kita berangkat 4 bulan, jangan pulang dulu sebelum 40. Ibu muda, kenapa ibu diajak keluar? Monanya Salamatullah alaih ketika beliau awal-awal membentuk jamaah Masturah 3 hari, maka anak beliau Syekhul Hadis Mona Yusuf Rahmatullah alaih komplain, wahai ayah, ini organisasi apa lagi, aliran apa lagi, firqah apa lagi, pergerakan apa lagi mau ayah buat? Sudah banyak firqah di India nih, sudah banyak aliran di India nih, ini agaya apa lagi nih, amalan apa lagi nih, firqah apa lagi nih, aliran apa lagi nih? Sebenarnya ibu yang mulia Mona Yusuf Rahmatullah alaih awal-awal beliau penentang dakwah, bukan senang Pak. Syekhul Hadis beliau pernah khutbah ketika haji di Makkah dan kubur beliau dibakar. Beliau ini bukan ulama India tetapi ulama dunia. Seluruh dunia mengakui kealiman Syekhul Hadis. Beliau ini betul-betul alim. Maka kata Mona Yusuf rahmatullahi wa ayah, kenapa perempuan dikeluarkan di rumah mereka? Bukankah fitrah yang perintah Allah perempuan disuruh berdiam dalam rumah? Coba ayah tengok sekarang nih perempuan-perempuan dah keluar rumah. Ini mau dikeluarkan lagi.
Fitrah dalam agama, wanita ini fitrahnya, habitatnya di dalam rumah, berdiam dalam rumah mereka. Makanya kata ahli ulama, salah satu ciri-ciri wanita yang solehah, mereka betah dalam rumah mereka dengan aman. Ini ciri-ciri wanita yang solehah, bukan sibuk di luar, bukan bertandang kiri kanan depan belakang ke rumah tetangga, bukan. Satu perkara ciri-ciri wanita yang solehah, mereka lebih doyan, lebih suka, lebih betah dalam rumah mereka. Maka ibu yang mulia, mohon Ilyas menjawab kepada anaknya, wahai Yusuf, betul apa yang kau sampaikan? Perintah Allah, perintah agama, wanita ini dimasukkan ke dalam rumah-rumah mereka supaya wanita-wanita betah dalam rumah mereka. Betul. Apa yang kau risaukan ini betul. Wahai Yusuf, mohon Ilyas ingatkan anaknya, wahai Yusuf, tidakkah engkau tengok bagaimana keadaan perempuan keluar dari rumah? Hari ini perempuan keluar dari rumah Pak tanpa mahram. Maka ibu-ibu maaf, ini penting saya sampaikan. Bapak-bapak jangan dibiarkan istrinya pergi taklim sendiri Pak. Ini termasuk laki-laki yang dayus. Apalagi pula naik ojek pula istrinya, naik Grab, naik Maxim pula. Alhamdulillah. Dia katakan, wahai Yusuf, tidakkah engkau tengok bagaimana keadaan wanita di luar rumah? Bagaimana mereka keluar dari rumah mereka? Hari ini wahai Yusuf, kau tengok wanita di luar rumah. Betul, hari ini wanita-wanita Islam mereka sudah terlanjur di luar rumah. Maka mana dia katakan, wahai Yusuf, takkah kau perhatikan bagaimana keadaan perempuan-perempuan keluar dari rumah mereka? Hari ini mana dia katakan kepada anak wahai Yusuf, hari ini wanita-wanita, perempuan-perempuan keluar dari rumah mereka tanpa hijab yang sempurna. Yang kedua, hari ini perempuan-perempuan keluar dari rumah mereka tanpa mahram mereka. Jadi Ilyas katakan harapan beliau dengan diajaknya perempuan keluar dengan Allah dengan hijab yang sempurna bersama mahram mereka, maka Ilyas katakan, wahai Yusuf, aku ingin tengokkan kepada seluruh perempuan yang ada di seluruh penjuru bumi ini, sepertinya adab, sepertinya tertib satu orang perempuan keluar dari rumah mereka dengan hijab yang sempurna dengan mahram mereka. Alhamdulillah, dengan asbab usaha dakwah hari ini ibu-ibu telah berubah. Apalagi kita orang Melayu juga ya, orang Melayu, orang Minang. Dulu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu ada orang pakai cadar, betul-betul aneh. Rasanya bukan manusia bumi, manusia planet. Tapi dengan asbab usaha dakwah hari ini orang-orang Islam tak asing lagi melihat perempuan pakai cadar, pakai burdah di luar rumah-rumah mereka. Maka dimuliakan Allah Ta'ala. Bapak-bapak dimuliakan Allah Ta'ala, sejarah telah membuktikan adanya kerja dakwah hari ini di akhir zaman. Allah bangkitkan usaha nubuwah, Allah bangkit kerja baginda Nabi Islam, kerja sahabat yang sudah terpendam, yang sudah terkubur ratusan tahun, berabad-abad. Usaha nubuwah, kerja Nabi, kerja sahabat terkubur, terpendam. Alhamdulillah, bangkitnya kerja nubuwah ini asbab kerisauan satu orang wanita. Ibu-ibu yang mulia, bangkitnya kerja dakwah yang pernah dibuat oleh Nabi dan sahabat dahulu. Nabi dan sahabat mereka berjibaku menggunakan seluruh potensi yang mereka miliki. Mereka korbankan anak mereka, harta mereka, darah mereka, nyawa mereka. Mereka korbankan untuk usaha dakwah. Mereka berkorban tak tanggung-tanggung. Mereka tak ragu lagi dengan janji Allah. Sami'na wa ata'na summa lam yartabu. Mereka taat ketika perintah datang, ketika kata datang. Sami'na wa ata'na. Tidak ada pakai tunggu-tunggu, tidak ada pakai besok-besok. Summa lam yartabu. Ini salah satu sifat sahabat. Mereka tidak ragu dengan janji Allah. Ibu-ibu yang mulia,
Nyata bangkitnya usaha dakwah di akhir zaman dengan asbab kerisauan satu orang perempuan. Neneknya Maulana Iyas rahmatullah alaih, beliau punya anak gadis umur 15 tahun. Ketika itu ibu yang muliakan Allah Ta'ala di India, orang Islam dengan orang Hindu dengan orang kafir sama aja betul. Penampilannya, amalannya, kehidupannya pokoknya sama. Dan ketika itu di India, orang-orang Islam yang mereka punya anak gadis, mereka nikahkan dengan orang-orang Hindu, dengan orang-orang Inggris, dengan orang-orang kafir, bukan dengan orang-orang Islam, dengan harapan keduniaan. Zaman itu India betul-betul susah. Maka orang Islam ketika itu mereka punya anak perempuan, maka mereka lebih suka dinikahkan dengan orang-orang kafir, dengan orang Hindu, dengan orang Inggris, dengan harapan keduniaan. Maka neneknya Maulana Iyas rahmatullah alaih suatu hari beliau kumpulkan perempuan-perempuan, kumpulkan kaum ibu-ibu, undang keluar, kemudian diberikan target, diberi makan, diberikan target. Nenek Maulana Iyas tadi lalu sampaikan kepada kaum ibu-ibu tadi, coba kalian perhatikan anak-anak kalian, cucu kalian telah menikahkan mereka dengan orang-orang kafir. Jadi bagaimana nasib keturunan kita nanti, bagaimana nasib agama kita nanti di India. Singkat cerita ibu-ibu yang mulia, maka dari asbab kerisauan nenek Maulana Iyas rahmatullah alaih, maka anak gadisnya ibu daripada Maulana Iyas dinikahkan dengan Maulana Ismail rahmatullah alaih. Maulana Ismail itu lama besar, berumur 55 tahun. Maka nenek Maulana Iyas rela menikahkan anak gadisnya berumur 15 tahun dengan ulama yang muda, Maulana Ismail rahmatullah alaih yang berumur 55 tahun. Dengan asbab pernikahan Maulana Ismail rahmatullah alaih dengan ibunya Maulana Iyas, lahirlah Maulana Iyas rahmatullah. Jadi ibu-ibu yang mulia, ibu-ibu mesti paham, mesti tahu bangkitnya kerja dakwah di akhir zaman, usaha nubuwah, kerja dakwah yang terpendam, yang terkubur berabad-abad, ratusan tahun, bukan asbab kerisauan laki-laki, tetapi asbab kerisauan satu orang perempuan. Makanya hari ini dunia berubah, Indonesia berubah, Sumatera berubah, Kabupaten Siak berubah, Kalimantan berubah, India berubah, Pakistan berubah, Malaysia berubah, Amerika berubah, Prancis berubah, Belanda berubah, seluruh dunia lebih kurang 270 negara ada usaha dakwah di sana. Ada dimuliakan Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi, pancangnya negeri, pancangnya satu negeri adalah wanita. Baik wanitanya, baik negerinya, rusak wanitanya, hancur negeri. Maka ibu-ibu dilibatkan dalam kerja dakwah bukan perkara yang main-main, Bu. Ibu-ibu diajak keluar jalan Allah bukan kerja sambilan. Kami keluar 4 bulan, ibu-ibu 3 hari aja. Bahkan naudzubillah yang lebih parah lagi, karbon terbang keliling dunia, istrinya tak pernah diajak keluar. Ini suami yang boleh. Ibu-ibu yang mulia, apa pentingnya ibu-ibu ini diajak keluar? Jumlah populasi penduduk dunia hari ini, ibu-ibu yang mulia, itu menurut data banyak perempuan daripada laki-laki. Ya. Satu orang wanita yang jahat, kata Nabi, lebih buruk daripada 1000 orang laki-laki yang jahat. Satu orang wanita yang soleha lebih baik daripada 1000 orang laki-laki yang soleh. Satu orang wanita yang rusak, dia akan merusak, dia akan menghancurkan ribuan laki-laki yang soleh.
Ibu-ibu yang mulia, pancang dunia, pancang negeri, pancang negara kita adalah wanita. Sekali lagi, ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Baiknya negeri bergantung kepada wanita, rusaknya negeri bergantung kepada wanita. Hari ini kita tengok jumlah laki-laki daripada perempuan lebih banyak perempuan lagi, Pak. Makanya ibu maaf perempuan gentayangan siang dan malam kayak ulet bulu. Coba mengeletik ke sana kemari. Kenapa takut tidak dapat laki-laki? Kenapa laki-laki sedikit? Konon kabarnya sekarang perbandingan wanita dengan laki-laki 1:25. 25 orang perempuan, 1 laki-laki. Maka demikian Allah Ta'ala, nasib agama ada di pundak ibu. Ini kata siapa? Kata Nabi, bukan kata saya. Nasib agama, nasib negeri ada di pundak-pundak setiap perempuan. Makanya ibu jaga keluar dari Allah supaya ibu paham dengan agama. Kapan ibu akan paham dengan agama? Walaupun yang bayar di sini munasaat. Jangankan munasaat yang bayar di sini, ibu yang mulia. Malaikat Jibril alaihissalam yang bayar di sini menyampaikan Al-Quran, hadis Nabi. Demi Allah, wallahi kita tidak akan paham dengan agama. Kepahaman agama tidak ada dalam bayan. Ilmu agama akan kita dapatkan dalam wirid-wirid pengajian, dalam tausiah-tausiah agama, dalam ceramah-ceramah agama. Ilmu agama akan kita dapatkan dalam bayan. Kita dengarkan ceramah, dengarkan bayan, dengarkan tausiah, dengarkan tabligh kabar, kita akan dapatkan ilmu agama, ilmu iman, ilmu agama akan kita dapatkan di madrasah, di pondok-pondok pesantren. Di sini kita akan dapatkan ilmu agama, ilmu iman. Tetapi kepahaman agama, hakikat iman, demi Allah, wallahi kita tidak akan dapatkan di dalam wirid pengajian, ceramah-ceramah agama, di madrasah, di pondok-pondok pesantren. Kepahaman agama, hakikat iman, hakikat agama akan kita dapatkan ketika kita bergerak dengan Allah, jumpa umat, berjaulah, berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, face to face, door to door, satu negeri ke negeri yang lain, satu pulau ke pulau yang lain, dengan belajar, korbankan harta, diri, waktu, pikiran dan perasaan kita, bermujahadah, tekan nafsu, berpisah dengan anak, meninggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan tempat tidur kita yang empuk, bergerak di permukaan bumi, berjaulah, berkeliling, jumpa umat. Untuk apa? Warabbaka fakabir, berikan peringatan. Ya ayuhal mudaththir, kum fa'anzir, warabbaka fakabir. Hai orang yang berselimut, bangun, berdiri, bangun, kum, beri peringatan, berdiri, fa'anzir. Peringatan apa yang akan kita sampaikan kepada umat? Warabbaka fakabir, Tuhan agungkanlah. Adil dari Allah Ta'ala. Maksud kita berjaulah, berkeliling, bergerak, menjumpai umat untuk mendatangkan iman, untuk mendapatkan iman, untuk mendatangkan kepahaman agama. Hadrati kita kemarin dalam musyawarah dunia di Malaysia boleh sampaikan tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan untuk mendapatkan iman, untuk mendapatkan hakikat iman. Tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan untuk mendatangkan kepahaman agama dalam kehidupan kita. Dengan cara kita berjaulah, berkeliling, bergerak. Untuk apa? Jumpai umat. Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak pernah datang utusan kami kepada kalian? Wa rabbaka fakabir, Tuhan agungkanlah, fa'anzir, beri peringatan. Adilkan Allah Ta'ala. Ini kepentingan yang pertama sekali. Apa alasan kenapa ibu diajak keluar dari Allah, dilibatkan kerja dakwah? Kenapa? Perintah Allah, keluar dari Allah, dakwah, wa tabligh, keluar dari Allah dan perintah Allah, wajib hukumnya. Maka mesti kita katakan dalam juru surat dikatakan kepentingan yang pertama sekali, ibu diajak keluar bukan karena suami, bukan karena takut dengan suami, diantar oleh suami, bukan, tetapi lillahi ta'ala, illahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah, engkau lah yang kami maksud, kerjaan engkau yang kami cari. Setiap perintah Allah, setiap amal lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, perintah Allah. Adilkan Allah Ta'ala. Maka ibu mesti kita ajak keluar. Walaupun suamiku Pak Kiai, Maulana, Ustaz,
Ibu-ibu tidak akan paham dengan agama kalau ibu-ibu tidak buat pengorbanan sendiri. Jangankan Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak Nabi pun, seandainya hari ini suami ibu Nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam, seperti Nabi Lut, adilkan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti baginda Nabi sallallahu, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ulul Azmi. Demi Allah, satu orang suami, dia tidak berkuasa, dia tidak bisa, dia tidak mampu mendatangkan hakikat iman, mentransfer iman kepada istrinya. Satu orang suami tidak mampu, tidak bisa memberikan kepahaman agama kepada istrinya. Hakikat iman, kepahaman agama, di mana akan kita dapatkan? Kita sama-sama berjuang, bergerak, berkorban, tekan nafsu, baru kita dapat hakikat iman, baru kita akan paham dengan agama. Ini satu perkara yang mesti ibu pikirkan, Bu. Yang mesti ibu pahami. Kenapa saya keluar dari Allah? Kenapa saya tinggalkan anak saya? Kenapa saya berkorban? Kenapa saya tinggalkan kampung halaman saya? Jumpai negeri yang lain, bahkan keluar negeri. Kenapa? Perintah Allah. Kepentingan yang pertama sekali, ibu dilibatkan kerja dakwah dan kerja bersurat, perintah Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala katakan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ibu yang mulia, maksud kita musakarah bayan mengulang-ulang. Mungkin kita lupa, umat Nabi bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah umat Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia. Kenapa Allah beri kita gelar khair ummah? Alim lama menjelaskan, para mufassir, ahli tafsir menjelaskan, kemuliaan kita sebagai umat di akhir zaman, ibu-ibu yang mulia, bukan dalam harta kekayaan, bukan dalam pangkat jabatan yang kita miliki, bukan dalam amal ibadah zikir kita, tahajud kita, tilawat Al-Quran kita, haji dan umrah kita, bukan. Kemuliaan kita yang Allah berikan kepada kita sebagai khair ummah bukan dalam ilmu yang tinggi, tetapi jelas dalam Quran Allah jelaskan bahwasanya kemuliaan kita, ketinggian kita sebagai umat, Allah letakkan dalam usaha dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jelas. Ibu-ibu yang hari ini kita tengok suami dan istri mereka bekerja sama, satu hati, satu pikir, satu kerisauan, satu gerak, satu maksud dan tujuan. Itu apa? Untuk mendapatkan dunia. Kita bawa istri kita ke kebun, ya Allah, saya memang betul-betul Pak sedih. Hari ini ibu pakai jilbab jual koran dalam lampu merah. Anak-anak SMA yang gadis-gadis juga pakai jilbab jual koran. Miris tidak. Sayangnya mereka pakai jilbab yang dijual koran. Apa isi koran itu, Pak? Alhamdulillah. Isi koran itu apa? Ibu-ibu dan tua-tua jual koran mereka. Ya Allah. Siapa yang salah? Ayahnya, suami. Masa istrinya dibiarkan jual koran? Masa anak perempuannya dibiarkan jual koran? Nah, tadi maaf Pak, kita bukan menceritakan keburukan Pak, supaya terbuka pikir kerisauan kita kepada umat. Tadi kami bocor. Alhamdulillah, untung aja enggak 10 kilo tempat tambal ban. Kalau 10 kilo enggak jadi kita bayar. Jadi kurang sekilo lah. Jadi saya tengok perempuan dua orang. Yang satu pakai jilbab, yang satu enggak pakai jilbab. Maaf, pikiran saya dia non muslim. Tapi saya tengok namanya nama Islam, Sambal Bekti. Dia kenal sama Sapi Tariga. Tengok satu orang anaknya Pak, mungkin 15 tahun lah, anak perempuan yang pakai jilbab. Yang satu tidak pakai jilbab. Singkat cerita saya ikhtilaf dengan dia sendiri Pak. Saya kira non muslim. Saya tengok, saya tanya, kampung mana? Santa.
nama bapak Rifki ya? Oh enggak, nama anak. Oh berarti dah sahih, berarti muslim. Ini anak bapak nomor berapa nih? Itu nomor 2, yang perempuan. Tak pakai jilbab, rambut tergerai-gerai, membuka ban kami. Coba pikirkan, perempuan buka ban. Maaf ya, saya pun harus bilang tak kemana pula pikir ya Allah. Macam mana lah telapak tangan anak gadis kasar. Kita tengok anak perempuan pakai jilbab. Ya Allah. Katanya tidak ada anak laki-laki, Pak. Ada 3 orang, anak saya 5. Tapi yang 3 orang itu kecil-kecil. Ibu-ibu yang mulia, seperti inilah keadaan orang Islam. Ya. Maaf, kita bukan menyalahkan bapaknya. Dia karena dia tidak paham dengan agama. Anak perempuannya, anak gadisnya pada suruh itu tukang tambal ban. Macam mana perasaan kita? Kita pun punya anak laki-laki, kita sampai hati. Dia anak perempuan. Kenapa dia buat seperti itu? Dia tidak paham dengan agama. Yang ada dalam otak itu duit, piting. Yang ada dalam kepala dia itu bunyi. Maka dia lipatkan semua ahli keluarga dia. Maaf, coba tengok Cina. Sepupunya, keponakannya, istrinya, neneknya, datuknya, mertuanya dilibatkan untuk mengurus dunia. Padahal yang Allah inginkan dalam Quran, ibu yang mulia, kerjasama laki-laki dan perempuan. Yang Allah perintahkan kita nih Pak, Allah perintahkan suami dan istri, laki-laki dan perempuan bekerja sama, bukan untuk mengurus dunia saja Pak. Satu orang mufti bayar dalam jurnal surat ketika itu sudah jelaskan ini ayat, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, mereka saling tolong menolong, bahu membahu, tolong menolong, dan pusat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ibu yang mulia, yang Allah perintahkan kita suami dan istri, laki-laki dan perempuan bekerja sama itu untuk mengurus agama, untuk mendapatkan agama. Lucu Pak. Suami gara-gara istri tidak jadi keluar kan lucu, badan besar, potongan kayak singa. Di pasar garang, orang ditampar, ditumbuk, tapi di rumah takut sama istri. Coba abang kalau keluar ya, coba ya, coba aja lah abang keluar. Enggak, abang tak jadi, abang bergurau ya jadi. Kan lucu. Dan lucu juga istri diajak keluar belajar agama, lucu enggak mau. Satu orang teman saya Pak, untuk membujuk istrinya keluar 3 hari perdana masuk keluar Pak. Kata istrinya, saya mau keluar 3 hari, tapi kita jalan-jalan ke Singapura dulu. Nah, terpaksa buat ke Singapura dulu. Ibu-ibu yang mulia, kepentingan yang kedua, ibu-ibu diajak keluar dan Allah berkorban, bergerak di permukaan bumi, berjaulah, berkeliling, menjumpai umat. Allah katakan ini adalah tanggung jawab setiap laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah perintahkan, Allah wajibkan kepada laki-laki untuk sholat, menegakkan sholat 5 kali semalam, berpuasa wajib di bulan Ramadan, membayar zakat dan haji ke Makkah. Allah perintahkan kepada laki-laki untuk sholat, Allah perintahkan kepada wanita untuk sholat. Allah perintahkan kepada laki-laki itu berpuasa di Ramadan, Allah perintahkan juga kepada wanita untuk berpuasa di Ramadan. Membayar zakat, haji, Allah perintahkan juga kepada setiap wanita untuk berhaji dan membayar zakat. Allah perintahkan kepada setiap laki-laki yang beriman untuk berdakwah, bertabligh, keluar, berkorban, bermujahadah di jalan Allah, bergerak, berjaulah. Allah perintahkan juga kepada setiap wanita, seluruh wanita, berjaulah, bergerak, berkeliling, berkorban, mendatangi umat. Perintah dakwah, wa tabligh, keluar di Allah, laki-laki dan perempuan sama bagi Allah, sama diperintahkan. Inilah kepentingan yang kedua. Kepentingan yang kedua, ibu dilibatkan kerja dakwah, tanggung jawab dakwah, laki-laki dan perempuan di mata Allah sama, tidak ada beda. Dahulu Belanda Pak, dia rusak ideologi kita Indonesia, emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu bukan untuk dunia Pak, sepak takraw wanita, voli pantai wanita, tinju wanita, smackdown wanita, naudzubillah. Sehingga wanita pun berebut jadi lurah, jadi Pak Camat, jadi Pak RW. Naudzubillah, di tempat kami ada ketua mushola perempuan. Naudzubillah. Ibu yang mulia, emansipasi wanita yang Allah inginkan dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia.
Ibu-ibu sebenarnya Bu, kalau suami ibu paham dengan dakwah nih, kalau suami ibu ini paham dengan dakwah, dia buat pengorbanan terus, ibu enak di rumah Bu. Kan? Tidak perlu cari duit lagi, tidak perlu ngapain keluar rumah. Apa tugas ibu di rumah? Ngurus anak, didik anak, layani suami. Itu aja. Kadang kita tengok tukang dan perempuan, ya, ngangkut pasir Pak, apa namanya ngisi pasir dari pantai ke atas truk itu perempuan, ngecat rumah perempuan, ngadu semen perempuan. Ada yang dapat Allah tak? Maka ibu mesti ambil kerjaan supaya berubah kepahaman agama kita, supaya berubah maksud hidup kita. Ya. Makanya sunnah dakwah kami laki-laki dengan laki-laki saja, ibu dengan perempuan. Kalau ibu tidak paham dengan agama, tidak cinta dengan agama, tak punya pikir agama, tak punya keresahan agama, tak punya semangat agama, mau dikemanakan rumahnya? Maka wajar anak-anak kita di mana mereka berada di apa yang mereka pegang dari Android. Anak kita umur 2 tahun, 3 tahun udah pintar main Android Pak. Tetapi yang sudah 20 tahun pada tebal kumisnya Pak, tak pandai dulu. Anak kita dah beranak pula, dah punya cucu dah. Sholat pun belum bisa, wudu pun tak bisa. Tapi anak kita baru 3 tahun pintar main Android. Anak kita yang dah punya anak Pak, tak pandai sholat, tak pandai wudu. Siapa yang salah? Orang tuanya yang salah, kita yang salah. Ibu-ibu yang mulia, maka diberikan Allah Ta'ala dalil perintah Allah, ibu-ibu dikeluarkan Allah dalil tanggung jawab dakwah laki-laki dan perempuan, dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi. Qul hadhihi sabili ad'u Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adilkan Allah Ta'ala, ini dalil Allah perintahkan kita untuk berdakwah. Maka dikatakan Allah SWT, ini mesti kita paham. Ini mesti paham, sepaham-paham. Kenapa saya bergerak di jalan Allah? Kenapa saya ambil kerja dakwah? Kenapa saya tinggalkan anak saya? Kenapa saya berkorban? Kenapa saya tinggalkan urusan dunia kita? Kenapa saya berpisah dengan suami saya, dengan anak saya? Ini perintah Allah, tanggung jawab dakwah. Laki-laki dan perempuan, suami saya bertanggung jawab mendapatkan agama, saya pun bertanggung jawab mendapatkan agama. Tadi menurut Allah Ta'ala, kalau kita memiliki kepahaman seperti ini, maka agama akan maju. Kepentingan yang ketiga, ibu yang mulia, kami sebagai seorang suami ada 3 perkara yang mesti kami tunaikan kepada seorang istri. Yang pertama sekali kewajiban, yang kedua tugas, yang ketiga tanggung jawab. Satu orang suami ada 3 perkara yang mesti dia tunaikan kepada satu orang istri. Kewajiban, tugas dia, tanggung jawab. Sekarang coba kita tengok, kita tanya dengan orang-orang Islam di luar sana. Apa kewajiban bapak kepada istri? Kasih makan, belikan pakaian, bikinkan rumah. Iya, kalau dia mau ajak jalan-jalan, ajak, minta gelang, dia belikan, minta motor, belikan, minta mobil, dia belikan. Apa kewajiban bapak kepada anak-anak bapak? Ya kasih makan, sekolahkan dia, kuliahkan dia, kalau jumpa jodoh, nikahkan dia, kalau ada harta bagi dia, selesai. Apa tanggung jawab bapak kepada anak-anak bapak? Tanggung jawab bapak kepada istri, ya beri dia makan, belikan pakaian dia, tutupkan aurat dia, bikinkan rumah dia, minta gelang beri dia gelang, minta kalung belikan kalung, minta motor belikan motor, minta mobil belikan mobil, sekolahkan, kuliahkan, nikahkan, harta dibagi, dan selesai. Hari ini kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, belum memahami mana kewajiban saya, mana tugas saya, mana tanggung jawab saya. Apa kewajiban satu orang suami kepada istrinya? Beri makan zahir kepada istri. Di dalam agama Islam wajib memberi makan istri dan anak sekali cuma sehari. Kalau satu orang suami, satu orang saya ayah mampu memberikan makan zahir kepada istrinya, kepada anaknya sekali yang sehari, gugur kewajiban dia tidak berdosa. Kalau suami beri makan istrinya 2 kali, 3 kali, maka satu orang suami telah bersedekah kepada istri. Ibu-ibu yang Allah Ta'ala, ini tugas satu orang suami. Apa tugas satu orang suami? Memberikan kenyamanan, keamanan kepada istri.
dengan cara apa syariahnya? Bikinkan tempat tinggal, bikinkan tempat berteduh, bikinkan rumah. Tak mesti lantainya granit, tak mesti dindingnya granit, tak mesti beton. Istri kita sudah terlindung dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, selamat dari titisan air hujan, daripada terik panas matahari dan terkaman binatang buas. Di tempat tinggal. Tempat tinggal sunnah Pak ya, rumah ini sunnah. Maka dibiarkan Allah Subhanahu wa taala kewajiban seorang suami beri makan zahir, tugasnya memberikan kenyamanan, berikan keamanan kepada istri. Tanggung jawab satu orang suami apa? Sempurnakan agama dalam kehidupan istri sampai dia mati. Sekarang kita tengok Pak, kehidupan kita ada berapa tahun kita Pak nikah dengan istri? Ada berapa tahun kita rumah tangga? Sudahkah kita sempurnakan agama istri kita? Bahkan kita taklim di rumah pun tak duduk lagi. Taklim rumah banyak kartun Pak, kartun lama taklim rumah dia itu. Jangankan taklim masjid, taklim rumah pun tak hidup lagi. So, istrinya yang taklim, dia pun tak taklim lagi. Dia pergi, dia keluar rumah, maka taklim pun keluar. Dia mati, taklim pun mati. Kami 2005 Pak, ngisop 3 hari masturat di Pekanbaru. Maka kami baru turun Pak, belum masuk rumah, baru turun. Satu orang ibu-ibu dari kejauh ditengok, kami dipandang, kami terus. Tak lepas-lepas ditengok, saya tengok dia. Bagi dia Pak, singkat cerita besok pagi Nabi Islam bukan laki-laki tetapi wanita, Khadijah dan Anha. Ada melihat sahabat Nabi yang mendapatkan salam langsung dari Allah, bukan laki-laki, bukan Sayyidina Abu Bakar, tetapi Khadijah dan Anha. Allah berkirim salam kepada Khadijah, satu orang perempuan. Kenapa? Habis hartanya dikorbankan kepada Islam sampai dia tidak hayat. Baju yang dipakai cuma 1 lembar dan itu pun sudah bertambal. Allah. Seperti ini pengorbanan yang dibuat oleh sahabat dan sahabat. Ibu-ibu yang mulia, seperti apa ilmu yang dimiliki oleh sahabat dahulu. Sahabat ketika berbenturan dua cakap agama, dua perintah Allah berbenturan di satu waktu, sahabat bisa membedakan mana yang mau didahulukan. Hanzalah dahulu sedang junub, habis junub belum mandi lagi, air mau ditumpahkan ke kepalanya. Terdengar pasukan Nabi Islam dalam keadaan kalah di medan Uhud. Maka Hanzalah dia pakai baju, tak jadi dia siramkan air ke kepalanya, dia pakai pakaiannya, dia ambil peralatan perang, dia pacu kudanya ke medan Uhud sampai di medan Uhud syahid. Maka Nabi tengok kepala Hanzalah, rambut Hanzalah, badan Hanzalah basah dengan air. Maka ketika Nabi tengok, maka Nabi palingkan wajahnya sambil Nabi tersipu malu. Satu orang sahabat perhatikan keadaan Nabi. Ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada sahabat kami ini Hanzalah? Maka kata Nabi SAW, aku telah menengok tadi Hanzalah bidadari berebut memandikan Hanzalah. Maka satu orang bidadari memandikan Hanzalah, tersingkap betisnya. Maka aku malu, tersingkap betisnya bidadari. Maka aku palingkan wajahku. Seperti inilah ilmu yang dimiliki oleh sahabat. Mereka bisa membedakan, bisa mendahulukan, mengutamakan mana yang mau didahulukan, mana yang mau diutamakan. Junub perintah Allah wajib, jihad berjuang di Allah ini pun hukumnya wajib. Sama, dua perintah Allah yang wajib berbenturan satu waktu, sahabat bisa membedakan. Maka dibiarkan Allah Ta'ala sekali lagi kita akan paham dengan agama, dengan kita bergerak, berkorban, bermujahadah, berjaulah, berkeliling menjumpai umat dengan cara seperti ini. Tidak ada jalan lain. Hadrati kita menasihati beliau katakan, tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan untuk mendatangkan kepahaman agama, untuk meningkatkan iman dengan kita berjaulah, bergerak, berkeliling, jumpai umat. Itu apa? Fa'anzir, berikan peringatan. Peringatan apa? Wa rabbaka fakabbir. Insyaallah ibu yang mulia, karena waktu kita yang tidak cukup, tadi saya telepon satu orang di sini, kalau bisa jam 9 sudah bayar, setengah 9 taklim, jam 9 bayar. Dan taklimnya luar dalam, berita dan masuk keluar. Cuma tadi karena takdir Allah, taklim. Tadi kita mulai jam 10 lewat. Jadi besok diusahakan kalau betul-betul Pak di rumah surah ini perhatikan waktunya itu mesti kesempurnaan. Karena bayar 2 kali. Kalau zuhur kita buat bayar makom ini teman. Sebentar. Supaya ini kita kalau bayar aja atau kalau tidak bentuk jemaah, sudah bayar. Ya, jadi sekarang membentuk jemaah ini
ini yang paling penting untuk 6 bulan. Ya, kita mulai dari sekarang 6 bulan. Kapan? Sampai kapan? 6 bulan yang akan datang. Kita mulai kan Desember nanti. Tanggal 8 kita musyawarah nasional di Jakarta. Nah, maka hitung periode itu nanti Desember. Baik, 6 bulan. Nah, Bapak bentuk jemaah sekarang. Di jauh IPB masih keluar. Pak keluar yang 15 hari kita bentuk sekarang. Langsung nanti kita bentuk amil bayangan. Ya. Dan tarikhnya kapan? Februari, Januari, Maret, Desember langsung kita bentuk. Jadi Bapak nanti ini hasil bayan yang kita buat sekarang ini yang Bapak mesti Bapak kerjakan, Bapak follow up terus sampai jemaah nikah. Ya, atau mungkin sampai bulan Mei nanti kan? Berapa jemaah? Ada 20 jemaah, 10 jemaah. Nah, ini yang kita kerjakan. Bapak nanti orang-orang kabupaten kejar mereka, di follow up mereka supaya mereka ini betul-betul al-ahya'i minhum wal amwat. Kita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid-din wa 'afiyatan fil-jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil-rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'afina 'alaina fi sakaratil maut. Najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Amin ya Allah. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم علم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami ya Allah. Amin. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kami ya Allah. Dosa tangan, dosa kaki kami ya Allah. Zahir dan batin kami. Ya Allah, ampunkanlah semua kesalahan kami ya Allah. Engkau zat yang maha pemaaf, Engkau zat yang maha pengampun. Hanya kepada Engkau kami minta ampun. Hanya kepada Engkau kami bertaubat ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Terima taubat kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunkan semua dosa kami ya Allah. Dosa terang-terangan, dosa yang tersembunyi, dosa yang kami buat dengan sengaja tanpa sengaja, dosa besar, dosa kecil ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami minta ampun ya Allah. Ampunkan semua dosa kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Bersihkan hati kami daripada kesyirikan ya Allah. Bersihkan hati kami daripada ujub, riya, sombong, takabur, sum'ah. Bersihkan hati kami daripada dendam, khianat ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari iri dan dengki ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Rabbal Alamin, ampunkan dosa kedua orang tua kami, istri kami, anak-anak kami, seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami jadi asbab hidayah. Terimalah pertemuan kami, sebarkan hidayah seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.